Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen dan pembimbing di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sodikin, SPDI, MPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPS IT Al-Falah, Kecamatan Serang Baru, Bekasi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2501401111035 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di SMPS IT Al-Falah kelas 8B dengan materi meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Mari ikuti dan saksikan proses pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semua? Oke. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, kita berdoa dulu agar apa yang Bapak sampaikan, ilmu yang kita dapatkan, dimudahkan, dilancarkan, dan dapat bermanfaat. Untuk itu, Ketua Kelas Nizam, silakan memimpin doa di pagi ini. Amin. Oke. Untuk selanjutnya kita pembiasaan sebelum mulai belajar, kita membaca Al-Quran surat Al-Waqiah. Ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza waqa'atil. Terima kasih luar biasa untuk pembiasaan ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan cek kesiapan untuk belajar di hari ini. Lihat ke bawah, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, ambil dan dibuang. Masuk. Ya. Hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya alhamdulillah sehat, masuk semua. Oke, sebelum memulai kita SBK dulu. Dengarkan katanya. Kata-katanya dengarkan. Kalau Bapak bilang hai, kalian jawab hello. Oke? Kalau Bapak bilang hello, jawabnya hai. Kalau Bapak bilang hai hai. Hello hello. Kalau Bapak bilang hello hello. Hai hai. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai hai. Hello hello. Hai hello. Oke, pada kegiatan pertemuan kali ini Bapak akan mengingatkan kembali pertemuan pada minggu yang lalu tentang berjudul apa? Amanah dan jujur. Untuk pertemuan kali ini
Bapak akan membahas materi tentang meneladani semangat literasi dan produktivitas seni Baitul Hikmah pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu berdiri tahun 750 sampai 1200. Oke, sebelum menyampaikan materi kita lihat tujuan dari kegiatan ini. Oke. Kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini yang kalian harus perhatikan. Oke, kita akan mengenal Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Oke, Pak Ali akan kasih pertanyaan pemantiknya. Oke, pertanyaannya. Apa itu daulah? Daulah? Bisa dilihat? Apa itu? Pemerintahan? Betul? Turun-temurun dari satu keluarga. Pemerintahan turun-temurun dari satu keluarga. Contohnya, kalau Daulah Abbasiyah berarti dari keluarga Abbasi. Iya. Kalau pemerintahan dari keluarga Abel berarti Daulah Abelia. Kalau Ucup, Daulah Ucupiyah. Oke, kita lihat apa itu Daulah Abbasiyah. Kita lihat, dengarkan video ini. Gambar siapa ini? Boleh yang kelompok 5 yang audio dengerin pakai musik audio sambil dengerin. Yang kelompok 1 visual, lihat gambarnya ya, nanti kinestetik lihat infografisnya. Okay. Jadi tadi apa yang telah disampaikan sama teman-teman kalian, betul ya? Yang dimaksud daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu keluarga. Tadi yang saya sebutkan tadi contohnya. Kalau Abbasiyah berarti keluarga Abbasiyah. Oke, keluarga Abbasiyah itu adalah keturunan raja-raja yang memerintah, ya, yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Keluarga Bani Abbas. Bani Abbas itu adalah putra dari Abdul Muthalib. Masih ingat? Masih hafal? Abdul Muthalib punya anak namanya Abbas. Abbas kan? Abbas punya anak Abdu atau disebutnya Ibnu Abbas. Terus punya anak lagi? Ali. Terus punya anak lagi? Muhammad. Muhammad punya anak Sopa. Oke. Terus ada lagi Mansur. Oke, kita lihat ya. Keturunan dari Bani Abbas. Oke. Inilah sejarah terbentuknya Bani Abbasiyah. Apa sih asal mula berdiri Abbasiyah? Ya, asal mulanya itu adalah kenapa? Pendirian dinasti ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak menjadi pemimpin. Kenapa jadi pemimpin? Bukan Umayyah. Kan sebelum Abbasiyah Umayyah ya. Nah, kenapa kok Bani Abbas pengen memimpin? Ya, karena mereka menurutnya adalah keturunan dari Bani Hasyim.
yang secara nasab lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Makanya itu, lihat ini ada silsilah Bani Umayyah. Ya. Kenapa Bani Umayyah itu ada dari atasnya Qusay ya. Qusay itu ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak Abdus Syam. Oke? Abdus Syam sama Hasim. Maka disebutnya Bani Hasim. Punya anak nih Abdus Syam. Hasim nanti menurunkan dari Hasim menurunkan pemerintahan Abbas. Karena dari Hasim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abbas. Abbas pamannya apa kakeknya Nabi? Pamannya, betul. Ya. Kita ke khalifah yang kelima. Karena di khalifah kelima ini kita fokusnya kepada Harun ar-Rasyid karena Harun ar-Rasyid membawa perubahan yang sangat besar di dalam dunia apa? Seni dan budaya. Islam, keilmuan berkembang di zamannya Harun ar-Rasyid. Tadi sudah fokus ke era Abbasiyah. Sekarang fokus ke Baitul Hikmahnya. Baitul Hikmah itu awalnya adalah sebuah perpustakaan. Tugasmu nanti adalah buat perpustakaan mini di rumah. Apa isinya? Isi aja. Yang penting buku bacaan apa? Punya duit beli buku satu taruh. Oh, pojok baca buku-buku. Ya, baca disiapkan di kelasnya. Ya, untuk buku-buku bacaan setiap siswa. Setiap anak bawa buku satu ada 33 siswa berarti ada 33 bu. Baca sistemnya pergantian. Punya Wulan baca nih, Wulan sudah selesai baca, tukeran sama si Jal. Jal, bukumu judulnya apa Jal? Ini cara berternak belut. Kasihin pinjemin. Wulan bacanya apa Lan? Tertinggal kereta api. Kasihin. Terus, jadi cukup kita modal satu buku. Ya, tugasnya kalian modal beli satu buku semua. Nanti baca selesai tukeran. Coba bukumu tukeran. Jadi kita sudah punya, kalau semuanya dibacain semua, kita sudah baca 33 judul bu. Tidak usah modal banyak, kelas kita aja. Buku apa aja, ada yang harga 10, 20, tergantung kalian itu suka bacanya apa. Itu awal kemajuan bangsa Indonesia adalah membaca. Kalau kita malas membaca, maka tunggulah kemunduran. Maka ayat yang pertama perintahnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan menyebut nama. Perintah membaca itu sudah ada sejak abad 14 tahun yang lalu. Ya. Gitu ya. Siap. Tugasnya bikin perpustakaan mini di rumah. Tepuk semangat dulu. Kita KBD. Tepuk semangat. Semuanya berdiri. Berdiri. Oke, berdiri. Tangan di depan. Semua tangan depan. Lurus jari, goyangkan jari-jari. Goyang jari-jari. Oke. Sekarang ambil napas, lalu kita teriak. Ambil napas, teriak. Ambil napas ya. Ambil napas, keluarannya sambil teriak. 1. Keluarkan. Oke, permainan, duduk. Terima kasih. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 apa? Apa namanya kelompok 4? Al-Hadi. Kelompok 5? Ar-Rasyid. Kelompok 1 Asopa. Oke, Asopa dan Al-Hadi. Asopa dan Al-Mansur. 1 dan 2. Lawan kata. Asopa. Mana? Asopa bilang jik. Mana Asopa? Al-Mansur. Asopa bilang jika
Ini jawabnya maka. Oke? Ya, apa aja pokoknya. Oke, Asopa bilang jika, Al-Mansur jawabnya maka. Tapi jangan jika doang. Jika terusin. Jika saya jadi guru, maka saya akan contohnya. Jika saya jadi presiden, maka saya akan buat makan gratis. Siap. Siap, nanti yang lain kebagian. Oke? Ready? Kelompok 1, Asopa. Buat kata-kata. Ya. Apa aja? Ya, coba mulai. Jawab sama kelompok Al-Mansur. Berhadapan. Tulis dulu, boleh. Yang lain tulis. Jawab. Ayo. Jika saya seorang pelajar, maka saya betul. Sekarang kita buka LKPD. Bapak kasih LKPD. Tugas kalian adalah mengisi dengan mengikuti apa yang ada sini. Oke? Ini petunjuknya. Okay. Pak, kalau jawaban udah ketemu di sini gimana? Salin. Ya. Ringkasnya aja. Bisa dibuka? Buat bisa. Cari. Dicarikan ya, Pak. Cari. Nah. Yuk. Maju. Yang sudah kelompok berapa ini? 5. Ya, baca hasil temuannya. Siapakah wanita yang dianggap mencapai puncak kekayaan Daulah Abbasiyah? Jawabnya Harun Ar-Rasyid. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf dari kelompok Asopa, kelompok 1. Oke, tugasnya baca. Ini aja. Sejumlah Olipa. Ini. Ya. Jelaskan secara singkat fungsi utama dari Baitul Hikmah. Apa fungsinya? Sebagai pusat intelektual yang mencakup pusat perpustakaan, lembaga penerjemah, dan instruksi pendidikan. Oke, bagus. Sebagai pusat intelektual, penerjemah yang mencakup pusat perpustakaan. Oke. Tuh, sepakat? Sepakat? Sebagai pusat intelektual? Oke, sepakat? Oke, tepuk tangan untuk Asopa. Oke. Al-Mansur, kelompok 2. Oke. Analisis mengapa Baitul Hikmah menjadi inspirasi keharmonisan intelektual. Oke, apa? Dengerin. Dapat menjadi inspirasi keharmonisan intelektual antara agama karena aktivitas di dalamnya yang bersifat inklusif dan non-sektarian. Sepakat? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Mansur. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Oke. Untuk kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pertama, bahwa menerjemahkan kitab-kitab bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bapak refleksikan. Siapa yang bisa merefleksikan? Coba apa refleksinya? Kesimpulan dari tadi yang Pak Ali ini? Ada. Jadi kesimpulannya, ya, peradaban Abbasiyah maju karena adanya perpustakaan, para pemimpin yang memimpin kemajuan. Ya, berpikir maju. Ya, peradaban bisa maju karena pemimpinnya mempunyai intelektual yang tinggi dan mempunyai peradaban yang maju pula. Oke, tepuk tangan untuk Tepuk tangan.
Itu refleksi hari ini. Oke, kita sambung nanti pada pertemuan minggu yang kedua. Insya Allah kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan umum di masa Daulah Abbasiyah. Itu saja. Kita akhiri dengan membaca doa. Subhana Rabb. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.